Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, selamat datang kembali di mata pelajaran geografi. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan pembelajaran, di sini Bapak akan mengecek kehadiran dari kalian semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pertemuan kali ini kalian bisa berkumpul atau selengkap, tidak ada yang kurang, tidak ada yang sakit, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran geografi pada kali ini. Oke, di sini Bapak mau ngecek nih, pada pertemuan kemarin, apakah masih ingat kita belajar mengenai apa? Ya, betul. Pada pertemuan kemarin, kita belajar atau membahas mengenai faktor geografis yang mempengaruhi budaya di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini masih berhubungan yang sama dengan pertemuan yang kemarin. Pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran budaya Indonesia. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan pembentukan kebudayaan nasional dan keragaman budaya Indonesia. Nah, ini merupakan poin-poin yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Terdapat 4 poin, mulai dari pembentukan, faktor pembentuk, keragaman budaya, dan persebaran budaya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pembentukan kebudayaan Indonesia. Konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu. Konsep tersebut mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain ada nilai takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, bersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai tersebut dibentuk dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat oleh satu konsep yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu arti dari konsep Bhinneka Tunggal Ika? Nah, iya betul. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Artinya, meskipun kebudayaan di Indonesia ini berbeda-beda, kan tetapi harus mengacu atau merujuk kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, lanjut kita kepada poin pembahasan yang kedua, yaitu mengenai faktor pembentuk kebudayaan nasional. Di sini ada beberapa faktor yang membentuk kebudayaan nasional. Faktor yang pertama yaitu ada keadaan dan letak geografis Indonesia. Budaya daerah dapat menjadikan cerminan penduduknya dalam beradaptasi terhadap keadaan geografis wilayah yang mereka tinggali. Contoh dari adaptasi tersebut dapat terlihat dalam cara berpakaian, cara mereka berbicara, eh, pekerjaan mereka, pola permukiman mereka, dan nilai tradisi yang mereka anut. Contohnya nih, seperti masyarakat penduduk yang hidup di garis pantai atau di wilayah pesisir pantai akan berbeda dengan wilayah masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan, baik dari cara berpakaiannya, dari pola permukimannya, dan nilai tradisi yang mereka anut. Berikutnya yaitu ada faktor kepulauan Indonesia. Wilayah Indonesia ini berbentuk pulau yang mana artinya eh, wilayah antar wilayah itu dibatasi dengan adanya lautan gitu.
Kondisi wilayah kepulauan ini menyebabkan budaya lokal untuk mempertahankan kehidupannya. Kondisi wilayah kepulauan Indonesia menyebabkan terjadinya isolasi geografis. Isolasi geografis ini membentuk kebudayaan di setiap daerah itu menjadi khas gitu. Jadi karena wilayah Indonesia yang berpulau-pulau membuat satu pulau dengan pulau yang lainnya itu memiliki kebudayaan yang khas. Nah, isolasi geografis juga ini menyebabkan wilayah di setiap Indonesia ini menjadi memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, akhirnya membuat kebudayaan yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Oke, faktor yang ketiga di sini ada keterbukaan terhadap dunia luar. Indonesia, seperti yang kita tahu, berada di wilayah zona yang strategis atau berada di daerah jalur perdagangan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Indonesia berada di dua eh, dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut membuat wilayah Indonesia menjadi zona transit bagi para pedagang. Para pedagang tersebut selain transit di Indonesia, mereka juga ada yang menetap di Indonesia sehingga membawa pengaruh dari budaya mereka. Seperti ada nih dari budaya Arab atau dari masyarakat Arab, dari masyarakat Tiongkok, Eropa, dan India. Budaya yang diambil atau budaya yang berasal dari masyarakat luar atau dunia luar itu menjadi akulturasi dengan budaya di Indonesia. Ada yang tahu apa itu akulturasi? Nah, iya betul. Akulturasi merupakan pencampuran antara dua budaya atau lebih, eh, akan tetapi masih mempertahankan ciri khas dari budaya masing-masing tersebut. Berikutnya, faktor yang terakhir itu ada faktor yang keempat mengenai sejarah. Sejarah mencatat bahwasannya nenek moyang bahasa Indonesia itu adalah para imigran yang datang secara bertahap ke Indonesia melalui dari Melanesia disusul dengan kedatangan bangsa Melayu yang terdiri dari dua yaitu Proto dan Deutero. Kalau Proto ini disebutnya Melayu tua dan Deutero ini Melayu muda. Karena hal tersebut membuat budaya Indonesia ini sangat beragam. Oke, poin berikutnya yaitu mengenai keragaman budaya di Indonesia. Di sini terdapat beberapa keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu ada keragaman suku bangsa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang mana tiga suku bangsa terbesarnya yaitu adalah suku Jawa, Sunda, dan Batak. Siapa nih di sini yang termasuk ke dalam ketiga suku terbesar di Indonesia? Boleh diacungkan tangannya. Nah, ya, meskipun kalian termasuk ke dalam tiga suku terbesar di Indonesia, dan tetapi kalian harus bisa saling merangkul, saling bekerja sama dengan suku-suku yang lainnya. Berikutnya ada keragaman bahasa. Bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam. Menurut BPS, jenis bahasa daerah di Indonesia itu mencapai kira-kira 2.500 bahasa daerah. Bisa kita lihat ya, tadi kan jumlah sukunya itu bisa mencapai lebih dari 1.300. Sementara itu, keragaman bahasanya itu mencapai 2.500, yang artinya ini tuh dua kali lipat lebih besar daripada keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, keragaman bahasa yang ada di Indonesia juga ini terbagi menjadi dua. Ada bahasa Austronesia Barat yang digunakan oleh penduduk di wilayah Indonesia bagian barat yang terdiri dari bahasa daerah Aceh, Batak, Melayu, Jawa, Sunda, dan Madura, dan daerah-daerah lainnya yang berada di wilayah barat Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Austronesia Timur yang digunakan oleh penduduk di wilayah bagian timur Indonesia. Contohnya seperti bahasa Jawa. Terakhir, ada keragaman adat dan kesenian. Karena wilayah Indonesia yang memiliki berbagai macam pulau dan di setiap pulau tersebut memiliki berbagai macam
budaya yang berbeda-beda, maka jenis adat dan kesenian juga berbeda-beda. Wujud kebudayaan masyarakat Indonesia terdiri dari seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu mengenai persebaran budaya di Indonesia. Secara garis besar, sebaran budaya di Indonesia ini dapat dibagi menjadi beberapa region. Nah, yang pertama itu ada region Batak. Region Batak ini berdomisili atau menempati Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera juga selain ada budaya Batak, ada budaya Aceh, Minang, dan Melayu. Yang berikutnya ada region budaya Minangkabau yang terletak atau yang menempati wilayah Pulau Sumatera. Yang berikutnya ada region budaya Sunda yang menempati wilayah Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa juga terdapat beberapa suku, itu ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Berikutnya ada region budaya Jawa, seperti yang Bapak bilang barusan, yaitu berada di Pulau Jawa. Berikutnya ada region budaya Bali yang menempati wilayah Pulau Bali. Berikutnya ada region budaya Dayak yang menempati wilayah Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan juga terdapat suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasar, dan Benuak. Berikutnya ada region budaya Bugis Makassar yang menempati wilayah Pulau Makassar. Dan yang terakhir terdapat region budaya Papua yang menempati wilayah Pulau Papua. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, penyampaian materi dari Bapak sudah selesai. Untuk mengecek pemahaman kalian, di sini Bapak menyiapkan beberapa pertanyaan. Sistematisnya, kalian mencatat pertanyaan-pertanyaan ini, mencatat jawaban dari pertanyaan ini di kertas catatan masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, sudah 5 menit ya. Mari kita lihat jawaban dari pertanyaan ini. Baik, nah di sini Bapak mau mengecek nih untuk jawaban soal nomor satu, kira-kira jawabannya itu nomor berapa? Nah, betul, nomor 3. Untuk jawaban nomor 2 itu nomor berapa? Nomor 4. Nah, jawaban untuk pertanyaan nomor 3 itu nomor 1. Betul. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 4 jawabannya itu nomor 2. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil pengamatan dan eh, evaluasi mengenai pemahaman kalian, Bapak dapat ambil kesimpulan bahwasanya kalian dapat mengetahui atau menguasai mengenai materi pada kali ini. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Tetapi untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran pada kali ini, di sini Bapak akan memberikan kerjaan rumah atau PR. Tetapi PR kali ini berbentuk tugas kelompok. Untuk sistematikanya yaitu kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar. Setiap kelompoknya melakukan diskusi mengenai suatu budaya. Setelahnya, hasil dari diskusi kelompok dicatat dalam bentuk laporan kelompok dan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Nanti ada informasi lebih lengkapnya di Google Classroom. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan sempurna. Kalian juga kondusif dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.